membuat saya berpikir bahwa saya tidak ingin kalau saya memiliki anak saya diasuh dengan cara seperti itu, dengan perilaku seperti itu, melihat contoh yang seperti itu, dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi mau tidak mau menurut saya ketika nanti saya punya anak, sebuah konsekuensi logis yang harus saya ambil adalah kalau saya ingin anak saya diasuh dengan cara saya dan cara suami saya, maka kita harus bekerja sama untuk mengasuh anak kita sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Hai teman-teman, kembali kita berjumpa di Leadership Toolbox Podcast, sebuah kanal yang membahas tentang hubungan kerja, hubungan antar manusia, dan kehidupan di dunia kerja. Seperti biasa, kita akan berbincang bersama Mas Ronald Tuhatu, seorang psikolog organisasi dan konsultan sumber daya manusia. Kalau dalam 7 episode pertama Leadership Toolbox Podcast kemarin, ada rekan saya Rudi Caniago yang memandu bincang-bincang ini. Kali ini ada saya, Asri Wijayanti, sebagai host tamu yang akan menjadi teman berbincang bersama Bang Ronald Tuhatu siang ini. Ya, terima kasih Mbak Asri berkenan menjadi host tamu dan teman berbincang saya pada hari ini. Mbak Asri bisa memperkenalkan diri, apa profesi Mbak Asri saat ini? Kalau kita bicara tentang profesi saat ini, saya adalah seorang ibu di rumah atau stay at home mom. Ya. Tapi sebetulnya saya, kalau harus mendefinisikan diri saya adalah seorang communication profesional yang sedang mengambil jeda untuk menjalankan tugas sebagai ibu. Jadi sekarang Mbak Asri lebih fokus kepada urusan rumah tangga ya, sebagai ibu, ngurus anak dan ngurus suami. Lebih banyak mengurus anak sih. Ngurus anak, oke. Ya, menarik sekali nih Mbak Asri. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih. Kenapa Mbak Asri memutuskan untuk mengambil jeda? Apa yang men-trigger Mbak Asri dan pasangannya tentunya untuk sampai pada keputusan tersebut? Bisa ceritakan sedikit kepada kita prosesnya seperti apa? Baik Mas Ronald, jadi sebetulnya jauh sebelum saya berumah tangga, saya sudah punya keinginan kalau suatu hari nanti saya menjadi ibu, saya punya anak, saya ingin menjadi ibu yang selalu ada untuk anak saya. Dan ketika akhirnya saya menikah, kemudian juga tinggal di lingkungan di mana saya bisa melihat bagaimana orang-orang di sekitar saya membesarkan anak dengan bantuan pengasuh yang bukan dari keluarga sendiri. Keinginan saya untuk mengasuh anak saya sendiri itu menjadi semakin kuat. Dulu ketika saya masih tinggal di beberapa apartemen Jakarta, kalau sempat berpindah-pindah, ada sebuah pola yang sering saya lihat ketika saya melihat para pengasuh mengasuh anak-anak majikan mereka. Jadi misalnya untuk anak-anak balita yang mereka masih memiliki kebutuhan untuk bergerak, mereka lari-lari atau mereka berusaha untuk menjelajah ke taman bermain, saya bukan sekali dua kali saja melihat mereka dibentak-bentak, dimarahi dengan cara yang kalau saya menjadi ibu, saya tidak ingin anak saya dibegitukan oleh orang lain. Kemudian perlakuan-perlakuan yang lain yang saya lihat dari para pengasuh terhadap anak-anak tersebut membuat saya berpikir bahwa saya tidak ingin kalau saya memiliki anak saya diasuh dengan cara seperti itu, dengan perilaku seperti itu, melihat contoh yang seperti itu, dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi mau tidak mau menurut saya ketika nanti saya punya anak, sebuah konsekuensi logis yang harus saya ambil adalah kalau saya ingin anak saya diasuh dengan cara saya dan cara suami saya, maka kita harus bekerja sama untuk mengasuh anak kita sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Jadi pola asuh ini yang menjadi penekanan Mbak Asri dan pasangannya untuk memutuskan bahwa nanti anak harus diasuh dengan benar ya? Iya, dengan benar atau salah kan sebetulnya relatif. Tapi kalau menurut saya yang jelas diasuh dengan penuh kasih sayang dan dengan sepenuhnya kesadaran bahwa ini loh yang ingin kita ajarkan ke anak kita. Nggak cuma pola asuh sih sebetulnya, kalau saya melihat yang menjadi berbeda ketika orang tua sendiri yang mengasuh anak sepenuh waktu adalah kasih sayang yang diberikan, perhatian, kemudian detail tentang apa sih yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian ada juga excitement melihat milestone tumbuh kembang mereka, karena saya juga punya kesadaran bahwa anak-anak ini akan bertumbuh menjadi manusia dewasa. Saya ingin melimpahi anak saya dengan sebanyak-banyaknya kasih sayang sejak dia masih di kandungan hingga di masa-masa emas pertumbuhannya, sehingga saya ingin membantu sebuah
fondasi di mana mereka dekat dengan kita, merasa dicintai, merasa dibesarkan, diasuh dengan sebesar-besarnya kasih sayang dan cara terbaik yang kita tahu. Cara terbaik yang kita tahu, kadang kan untuk mentransfer orang lain kan susah ya Mas ya. Betul. Jadi meskipun kita mengasuh sendiri pun kadang-kadang cara terbaik yang kita tahu itu juga belum tentu bisa terlaksana, karena kan anak bagaimanapun manusia yang punya kepribadiannya sendiri dan keunikannya sendiri-sendiri. Tapi tidak-tidaknya kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Nah jadi ketika kemudian saya menikah, saya juga sudah membicarakan hal ini dengan suami. Jadi keputusan ini diambil setelah, bahkan pada waktu pacaran sudah didiskusikan? Ketika serius akan menikah. Serius, baru lebih serius mendiskusikan masalah. Iya, ketika pacaran mungkin belum ya, tapi ketika serius menikah saya sudah bilang bahwa nanti kalau punya anak, rencananya saya ingin mengasuh anak kita seperti ini. Dulu suami saya dan saya kan bekerja di satu kantor yang bekerja di bidang penanggulangan bencana. Betul. Ketika ada bencana, jadwal kita bisa lucu sekali. Jadi kita sama-sama misalnya tugas ke suatu negara, dia dari kota mana, saya dari kota mana, kita nggak ketemu. Itu ketika kita masih pacaran tuh saya pernah bilang ke calon suami pada waktu itu, kita nggak bisa nih kerja kayak gini. Kalau kita udah berkeluarga, rumah tangga, kita nggak bisa seperti ini. Mendekati akan menikah segala macam, kita kemudian mulai bicara ke depan akan seperti apa sih. Saya udah bilang, nanti kalau punya anak, aku pengen mengasuh anakku sendiri. Reaksi suami Anda gimana saat? Atau calon suami Anda pada saat itu? Ya kalau menurut kamu itu baik ya terserah. Jadi suami juga cukup memahami bahwa memang pada titik tertentu pola asuh dari kedua orang tua lebih penting daripada harus di-outsourcekan kepada pengasuh ya? Kalau suami saya tipenya lebih ke mendengarkan dulu pendapat saya, apa yang saya mau. Biasanya ketika saya mengajukan proposal, saya akan bilang saya ingin begini karena begini. Jadi memang biasanya sudah saya pikirkan baik-baik, terus kemudian saya alasannya dari Kalau suami saya sebetulnya membebaskan, dia tahu bahwa saya memang punya potensi, baik potensi karir maupun latar belakang pendidikan yang sebetulnya bisa membuat saya terus berkarir. Jadi kalau suami saya intinya adalah apa yang buat kamu baik, aku dukung. Tapi di Mbak Asri sendiri ada pertentangan nggak dalam batin Mbak Asri sudah sekolah, sudah ambil S2, kemudian sudah punya potensi karir, ada sedikit rasa penyesalan atau pertentangan nggak di dalam hati ketika harus memutuskan ini? Meskipun inisiatifnya dari Mbak Asri sendiri. Pertanyaan yang menarik, ketika masih berangan-angan dulu, tidak ada pertentangan sama sekali. Kayak itu adalah hal ideal yang ingin saya lakukan. Betul. Terus kayak misalnya, kan mungkin orang yang dengar seperti itu akan bilang, nggak sayang sekolahnya gitu kan. Terus saya bilang, saya malah lebih sayang kalau saya berpendidikan layak, kemudian anak saya tidak saya asuh sendiri, karena saya ingin sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang saya punya saya terapkan ke anak saya untuk jadi bekal dia. Jadi ketika saya masih membayangkan itu, rasanya tidak ada penyesalan, rasanya akan menjadi sesuatu yang indah. Nah justru ketika akhirnya menjadi ibu stay at home beneran, bukan mengurus anak, kadang-kadang kan mengurus anak kan memang itu 24 jam betul-betul. Kadang kita tidak punya jeda waktu untuk diri sendiri. Kemudian kadang-kadang juga ada masa di mana misalnya anak sedang rewel-rewelnya, kemudian kita sudah merasa clueless dan betul-betul tidak tahu apa yang dilakukan. Kadang-kadang baru terasa beratnya di situ. Tergoda untuk kembali ke dunia kerja? Tergoda enggak, kadang-kadang kayaknya kalau kerja diurusin anak, kayaknya kita juga nggak akan pusing gini mungkin kali ya. Jadi mungkin ada penyesalan enggak, tapi kemudian sandungan yang ternyata ini tidak senyaman dan tidak semudah yang dibayangkan itu betul-betul baru dirasakan setelah menjadi ibu. Setelah mengalami itu sendiri ya. Kesulitan utamanya apa? Kesulitan utama dalam mengasuh anak itu dan dirasakan wah ternyata tidak seindah atau semudah yang dibayangkan. Faktor di mananya nih? Terutama mungkin kelelahan fisik. Kemudian ada tahapan-tahapan tumbuh kembang yang meskipun kalau kita baca, oh ya kita tahu kalau nanti di umur misalnya 2 tahun dia akan mengalami tugas perkembangan anak itu seperti apa, tahapan itu kita sudah baca teorinya, tapi ketika betul-betul misalnya menghadapi anak tantrum atau anak yang susah makan meskipun kita udah menyiapkan makanan yang menurut kita paling enak dia nggak mau makan gitu hingga kita concern dengan berat badannya, itu menjadi ibu menurut saya adalah sebuah pekerjaan yang sering membuat saya merasa bodoh dan saya merasa harus belajar terus-terusan dan kayaknya harus ngejar terus. Suami saya tahu banget ketika sedang menghadapi sebuah perubahan di diri anak saya bisa begadang malam-malam baca literatur yang saya tahu, membandingkan, baca di forum, kemudian untuk memahami anak saya
di fase yang mana sih ini gitu. Jadi ini adalah pekerjaan yang full time banget, kemudian sering membuat saya merasa bodoh, tapi juga membuat saya banyak belajar, hingga akhirnya berada di posisi yang juga menerima, oh iya dia memang manusia dengan segala keunikannya, memang ada panduan tumbuh kembang seperti apa, tapi pada akhirnya kita yang harus pintar-pintar untuk menyiasati agar sesuai dengan anak kita. Mbak Asri, ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Pertama, tadi Mbak Asri menyinggung tentang masalah kelelahan fisik ya. Dan yang kedua tentang siapa yang menjadi role model Anda untuk mengasuh anak. Mungkin kita bisa kedua dulu tadi. Siapa yang menjadi role model Mbak Asri untuk mengasuh anak? Kalau ditanya role model, sebetulnya bagaimana ya? Lebih banyak membaca literatur atau ada figur ibu kah atau figur siapa yang akan menjadi role model Mbak Asri? Kalau bicara role model, saya memiliki beberapa contoh. Saya melihat ada beberapa hal baik di ibu saya yang ingin saya tiru dan terapkan ke anak. Misalnya dalam hal mengajari hal sampai yang sedetail mungkin kepada anak. Kemudian, tapi ibu saya perempuan pekerja ya by the way. Dan sebagai anak yang dulu bertumbuh dengan perempuan pekerja, saya sering merindukan ibu saya. Jadi mungkin salah satu hal yang membuat saya ingin mengasuh anak sendiri adalah pengalaman seperti itu, karena saya merasakan kerinduan bersama-sama dengan ibu lebih banyak lagi. Kalau ibu saya ada beberapa hal yang saya contoh dari beliau. Kemudian ada juga beberapa teman yang saya lihat mengasuh anaknya dengan baik, dengan cara yang menurut saya, oh iya bagus ya ternyata diasuh dengan cara seperti itu. Terus ada juga bacaan-bacaan di forum, karena sebetulnya kalau bicara role model, saya tidak melihat ini sebagai pattern yang harus saya ikuti. Yang saya lihat pertama kali adalah anak saya sedang berada di tahapan apa, kemudian dia sedang apa, kondisi dia, cara dia berbicara, kebutuhan dia seperti apa. Baru kemudian saya mencoba mencari referensi lain. Jadi berbagai narasumber ya, berbagai narasumber, tapi bukan yang harus plok saya melihat ke orang lain kemudian itu pengen diterapkan, saya tiru, disesuaikan dengan saya lihat situasi kondisi di keluarga, Mbak. Betul, saya lihat kebutuhan anak saya dulu, baru saya cari kira-kira yang cara apa yang ingin saya terapkan untuk membantu anak saya bertumbuh di fase ini. Nah itu bisa dari berbagai sumber. Nah saya tadi tertarik dengan kelelahan fisik ya. Ada situasi khusus yang spesial yang terjadi kepada Mbak Asri sehingga Mbak Asri tadi sempat menyebutkan kelelahan fisik itu juga menjadi salah satu faktor yang agak membuat situasi kok berbeda ya dengan yang saya impikan. Ada, ya. Saya ada penyakit autoimun. Apa tuh Mbak Asri penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah sebuah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita yang semestinya melindungi tubuh kita dari gangguan luar, misalnya kuman-kuman atau virus, tapi kekebalan tubuh saya berbalik menyerang organ-organ tubuh saya sendiri. Saya memiliki sistemik lupus erythematosus atau SLE atau yang biasa disebut sebagai lupus. Kemudian saya juga memiliki kondisi antifosfolipid syndrome, ada lagi juga Sjogren syndrome. Jadi kondisi-kondisi ini kadang membuat saya merasakan kelelahan yang sangat. Kemudian saya juga masih menjalani pengobatan. Tapi apa ya? Memang menjadi ibu adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, sulit untuk mencari jeda untuk istirahat. Ibu yang tidak punya penyakit autoimun pun pasti juga merasakan sudah merasakan lelah, apalagi dengan kondisi seperti itu. Kapan Mbak Asri didiagnosa dengan penyakit tersebut? Didiagnosanya tegak diagnosa pertama kali di tahun 2016. Itu sebelum pernikahan atau sudah pernikahan? Sebelum pernikahan. Sesudah menikah. Okay. Tapi sebelum menikah sebetulnya saya sudah beberapa kali sakit dan suami mendampingi, cuma waktu itu memang belum sampai ke satu kesimpulan bahwa saya menderita penyakit autoimun. Didiagnosa penyakit autoimun itu sendiri baru beberapa bulan setelah menikah. Saya menikah di bulan Agustus 2015. Kemudian bulan Desember saya bertemu dengan seorang profesor yang kemudian merunut riwayat kesehatan saya dan beliau bilang, saya yakin kamu punya penyakit autoimun lainnya. Itu kondisi berapa bulan menikah? 4 bulan menikah. Jadi lumayan luar biasa sih suami saya mendampingi istri seperti itu. Kemudian bulan berikutnya di bulan Januari 2016 menjadi semakin parah sakitnya. Kemudian setelah menikah juga sempat keguguran 2 kali. Jadi setelah menikah baru tegak diagnosa. Itu bagaimana mempengaruhi kehidupan dalam kehidupan dengan hubungan dengan suami, dengan anak dan pola asuh? Apa yang berbeda yang dilakukan Mbak Asri? Kalau hubungan dengan suami, justru ini membuat saya merasa semakin bersyukur karena saya ternyata
berjodoh dengan orang yang sangat baik. Kesabaran suami saya mendampingi saya dalam kondisi terburuk sekalipun. Saya ingat ketika saya sedang parah-parah sakit autoimun, bahkan untuk sisiran rambut sendiri pun saya nggak bisa gitu. Sampai sampai sejauh itu ya? Selelah itu. Okay. Yang ke kamar mandi harus dipapa, kemudian berguling sendiri di kasur, aku nggak bisa guling, dibantuin sama dia. Dan dia mendampingi saya dalam kondisi seperti itu. Dan ketika pun saya dalam kondisi yang tidak cantik menurut saya, dia bilang, cantik terus kok. Oke, menurut saya luar biasa ya. Terus saya ingat banget ketika pulang dari rumah sakit kan juga masih lemas segala macam, gimana dia berusaha memasakkan masakan yang bergizi dengan cara dia. Hingga akhirnya keguguran segala macam. Ketika kita membahas hal berat-berat ini gitu, kemudian saya meminta maaf, dia bilang, ya nggak apa-apa, kita jalani sama-sama. Itu kalimat sederhana yang membuat saya merasa, oh, I married the right guy. I married an angel. Ya meskipun kadang sebagai istri saya masih sering ngomel hal kecil, tapi hal seperti itu sering membuat saya kembali ingat bahwa ya saya bersyukur sekali. Jadi banyak sekali hal yang dihadapi dalam kehidupan suami istri ketika pasangan mengalami sakit kronis seperti ini, bolak-balik ke rumah sakit, biaya pengobatan yang tidak sedikit gitu. Tapi meskipun ada satu masa di mana kita juga sempat kewalahan dengan biaya berobat karena tiba-tiba perusahaan asuransi bilang tidak akan menanggung. Ya sekali lagi kita jalani sama-sama gitu, termasuk ya luar biasa pokoknya suami saya. Kemudian ketika bicara tentang pengasuhan anak, dengan kesadaran bahwa istrinya ketika sudah terlalu bersemangat mengurus rumah tangga seringkali tiba-tiba langsung tepar. Suami saya handy sekali, dia berusaha untuk take over the role. Jadi misalnya saya tahu kan memang kadang-kadang ketika autoimun saya kambuh gitu, yang sering muncul sakit kepala parah gitu. Dia bilang, saya sakit kepala, nggak kuat ngomong anak, minta tolong dipegangnya. Ya sudah, saya bisa serahkan anak saya ke suami, disuapin, dimandikan, dan anak saya diberi pengertian, itu lagi pusing, yuk kita sayang-sayang. Seperti itu, jadi dia malah mengajarkan kasih sayang untuk merawat saya. Sehingga kalau saya sakit pun, meskipun anak saya umur 2 tahun, kalau tahu ibunya udah kelelahan, dia pasti datang melus-lus kepala saya. Biar ibu nggak sakit lagi. Itu yang mengajarkan siapa suami saya. Jadi ya hambatan fisik tapi dengan cara suami saya menghadapi itu, kemudian cara dia juga mengasuh anak saya ketika saya sedang tidak dalam kondisi prima, itu membuat saya juga semakin bersemangat bahwa saya harus sehat supaya saya bisa bersama mereka selama yang saya bisa dan selama itu diizinkan. Saya jadi bingung mau nanya apa lagi. Tapi suatu pengalaman yang luar biasa dan semoga cepat sembuh ya. Nah itu dia. Yang menarik dari penyakit autoimun ini, kalau secara sains, secara ilmu pengetahuan memang belum bisa disembuhkan. Belum ada obatnya ya. Cuman yang menjadi berbeda adalah bagaimana kita menyikapi itu. Karena meskipun belum bisa disembuhkan, pola pikirnya ya. Itu tetap bisa dikendalikan. Kita tetap bisa menjaga kesehatan, pola hidup sehat, sehingga bukan tidak mungkin kita akan mencapai fase yang disebut fase remisi. Jadi tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan prosesnya. Dikendalikan, dan kalau masuk remisi sudah tidak ada gejala lagi, sehingga banyak juga teman-teman yang memang disiplin hidup sehat menjalani pengobatan, akhirnya obatnya dikurangi dosisnya hingga tidak minum obat sama sekali. Jadi saya sih insya Allah optimis bahwa kalau kita berusaha kita juga bisa sampai ke sana. Amin. Ya, jadi Mbak Asri, dalam proses pengambilan keputusan bagaimana Mbak Asri berdiskusi dengan suami? Pengambilan keputusan dalam keluarga itu sudah pasti kita selalu diskusi ya, karena kami berdua suka banget diskusi. Kita bisa ngobrol sesuatu sampai berjam-jam, mempertimbangkan sesuatu sampai sedalam-dalamnya dan mempertimbangkan banyak kemungkinan gitu. Jadi dalam kondisi sakit yang tadi kita jelaskan misalnya, kita termasuk pengambilan keputusan akan ke dokter mana, mengambil pengobatan seperti apa, itu pasti didiskusikan. Kemudian untuk pengasuhan anak, karena saya yang lebih banyak di rumah dan suami saya memang pekerjaannya cukup sibuk ya,
saya jadi orang yang lebih banyak memberikan proposal dan masukan karena saya sangat excited baca berbagai buku tentang tumbuh kembang, kemudian tentang kesehatan anak. Jadi ketika menghadapi hal-hal yang terjadi pada anak kita, ketika saya membaca literatur biasanya saya memberikan summary. Jadi aku tadi baca di literatur ini gini. Kalau katanya ini berarti kondisinya seperti ini. Nanti kita coba ini ya. Jadi datang dengan proposal, tapi sudah dengan background informasi. Jadi misalnya kondisi pernah di satu fase anak kami nggak mau dimandikan. Dia malah minta nenen gitu kan. Terus saya berusaha cari tahu gini. Ternyata di forum banyak kejadian anak yang tidak mau dimandikan punya suatu trauma. Entah mereka takut air, entah apa. Kemudian didalami, saya sampaikan ke suami saya apa yang terjadi. Kemudian waktu saya pendekatan, yuk kita coba riset lagi suasana kamar mandi supaya dia tidak melihat ini sebagai tempat yang menakutkan buat dia. Misalnya seperti itu. Jadi kalau pengambilan keputusan dalam pengasuhan anak, terus terang memang lebih banyak saya yang memberikan masukan karena saya punya kesempatan untuk lebih banyak membaca. Dulu sih saya berusaha kirim screenshot ke suami, tapi saya sadar dia tidak membacanya. Dia duduk bareng gini. Oh ya, baik. Terus suami saya sih biasanya iya. Kecuali kalau memang ada hal yang memang menurut dia sangat berbeda dari pikirannya dia, baru dia tidak bisa pendapat, tapi kita pasti berdiskusi. Dan kita juga bukan orang yang menghindari perdebatan. Kalau menurut kita, saya perdebatan yang konstruktif ya? Konstruktif. Cuman kadang-kadang ketika nanti akhirnya salah satu mengambil keputusan masing-masing, saya akan bilang, ya kalau aku sih sebenarnya lebih mantapnya begini, tapi kalau kamu mantapnya begitu ya sudah, kamu juga harus pikir baik-baik. Nah seperti itu. Iya, karena kita berdua sama-sama punya kesadaran bahwa kita manusia dewasa yang punya pemikiran masing-masing dan keputusan apapun yang kita ambil semestinya sudah diambil dengan pemikiran yang benar. Ya, Mbak Asri, pertanyaan terakhir nih. Sampai kapan, umur berapa Mbak Asri akan semacam melepas pengasuhan anak secara full time dan mulai kembali bekerja atau mulai kembali berkarir? Sebetulnya rencananya seperti apa? Rencana awalnya adalah ketika anak saya berumur 2 tahun saya akan kembali bekerja. Tapi sebetulnya sebelum saya punya anak saya sudah lepas dari pekerjaan full time di tahun 2014. Waktu itu ibu saya sakit. Jadi satu hal yang saya sadari adalah keluarga buat saya prioritas utama. Nah, ketika saya melepas pekerjaan itu kemudian beralih menjadi konsultan freelance, saya malah menemukan kenikmatan bahwa saya bisa memilih sendiri pekerjaan saya, mengatur sendiri waktu saya. Saya merasa kesempatan saya untuk berkembang itu besar sekali. Saya bisa ambil berbagai kursus yang ingin saya ambil tapi tidak punya waktu ketika saya masih bekerja full time. Saya punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal yang menyenangkan dan menarik. Nah, keterusan kan sekarang udah tahun 2021 ya. Berarti udah berapa tahun tuh? Tanpa disadari 6 tahun. 6 tahun hidup seperti ini, saya terus terang belum bisa membayangkan bagaimana akan kembali ke pekerjaan full time. Karena menurut saya kebahagiaan saya lebih besar ketika saya punya kesempatan untuk terus berkembang. Ketika saya menjadi ibu, ketika saya menjadi penyintas penyakit autoimun, ketika saya membuka diri untuk belajar hal-hal baru, ada banyak peluang yang saya lihat. Bahwa saya mikir, kadang random sama suami saya bilang, jadi sebenarnya kita bikin usaha gluten free baking bisa ya, kita bikin kebun hidroponik juga bisa jadi duit juga ya kayaknya. Sebenarnya kalau saya terus menjadi konsultan yang menulis dokumen-dokumen untuk organisasi-organisasi tempat saya bekerja dulu juga bisa ya. Skema yang saya bayangkan di kepala saya adalah pekerjaan yang memungkinkan saya tetap bisa menikmati kesempatan untuk bersama keluarga, tentu saya melihat anak saya bertumbuh itu membahagiakan sekali. Tapi juga pekerjaan yang memberikan saya kesempatan untuk tentunya memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi mimpi-mimpi saya ingin anak saya memiliki pendidikan dan pengawasan seperti apa. Pekerjaan yang memungkinkan saya untuk bisa terus belajar dan berkembang. Tidak harus pekerjaan full time, dan saya belum tahu timeframe-nya kapan, karena sebetulnya ternyata semakin kita membuka diri bahwa ada banyak peluang di luar pekerjaan kantoran, itu banyak sekali peluang. Saya belum mendefinisikan ke depan saya akan seperti apa. Karena untuk saya fokus saat ini adalah membesarkan anak saya, mendampingi tumbuh kembangnya. Rencana awalnya cuma 2 tahun Mas, karena waktu itu kan kita baca masalah tumbuh kembang 2 tahun. Yang paling penting pada 2 tahun pertama atau 5 tahun pertama bahkan. Terus setelah melihat dia bertumbuh seperti ini, nikmat sekali yang mendengar anak
saya tahu semua kata pertamanya dia sampai saya tulis di kertas, kita tempel di kulkas gitu. Apa kata pertamanya? Kata pertamanya waktu itu bapak. Ini yang asuh ibunya kok yang dapat nama bapaknya. Ya, bisa ngomong 4 bulan kemudian. 4 bulan kemudian. Ya. Mungkin dia mengambil keputusan yang tepat. Iya. Ya bagus kan ini panggil bapaknya. Anyway, ya jadi kata-kata pertama dia, langkah-langkah milestone pertumbuhan dia semua saya track dan itu menyenangkan sekali. Kapan saya akan kembali bekerja? Sebetulnya saya juga sudah mulai nyicil bekerja ya. Merintis apa yang bisa saya lakukan. Saya mulai menulis lagi, kemudian pokoknya saya melakukan hal yang menurut saya bermanfaat dan bisa bermanfaat buat orang lain. Dan di sepanjang pengalaman saya, meskipun saya tidak berencana itu menjadi sebuah sumber penghasilan, biasanya orang-orang akan datang dan malah menawarkan proyek atau pekerjaan tertentu kepada saya. Jadi saya belum tahu, aja do what I like to do and I try to do my best. Peluang pasti akan datang, saya yakin. Tapi yang jelas justru bukan pekerjaan, saya lebih kepengen untuk belajar lagi. Mungkin ambil program S3 karena saya tertarik untuk lebih mendalami mungkin komunikasi dengan anak usia dini, karena itu adalah salah satu cabang dalam interpersonal communication. Dulu S2 saya di bidang itu. Sepertinya menarik untuk mendalami itu, atau komunikasi antar sesama penyintas supaya bisa menciptakan komunitas pembelajar yang sama-sama memberdayakan. Yang di kepala saya justru hal seperti itu, tapi bukan pekerjaan seperti apa perse. Jadi pekerjaan kantoran yang 20 yang Anda harus secara fisik datang itu kayaknya tidak menjadi suatu impian ideal ya. Banyak kesempatan justru yang muncul dari kondisi seperti ini. Karena buat saya bekerja itu bukan soal kita terafiliasi dengan perusahaan, suatu organisasi ya, tapi bagaimana kita bisa bahagia dan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu sih. Rezeki datang sendiri nanti ya. Iya, alhamdulillah selalu begitu. Itu aja yang menurut saya, tapi it's true. Waduh, Mbak Asri, saya ini agak mengalami kesulitan nih kalau harus menyimpulkan apa yang kita diskusikan tadi. Tapi satu hal yang saya dapatkan dan mungkin juga yang Mbak Asri juga ini selalu katakan, resilience ya, keuletan kita ya, bagaimana menghadapi situasi terburuk sekalipun, bagaimana kita untuk bangkit kembali. Dan kalau tadi dalam hubungan dengan suami istri, bagaimana menentukan apa prioritas utama dalam kehidupan keluarga, bagaimana Mbak Asri mendiskusikan, saya pikir itu yang banyak bisa diambil, dipetik manfaatnya oleh para pemirsa kanal YouTube kita. Oh ya, soal prioritas ini betul banget. Karena tiap kali bicara dengan suami tentang keputusan hidup, termasuk mengasuh anak sebagai ibu yang ada di rumah, itu adalah kita kembali lagi ke prioritas keluarga masing-masing. Setiap keluarga punya kondisinya masing-masing. Kemudian itu bukan hal yang mudah juga untuk diputuskan. Karena terus terang misalnya kita dulu adalah sama-sama orang bekerja, punya penghasilan, kemudian penghasilan hilang separuh, itu juga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Kemudian ada banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi semua orang yang mempertimbangkan entah itu akan berada di rumah atau bekerja, semua ibu pasti ingin sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Betul. Jadi dengan menjadi ibu yang di kantor atau yang di rumah, apapun itu, ibu adalah ibu dan mereka pasti berusaha melakukan yang terbaik. Kalau yang terbaik menurut keluarga saya dan suami dan anak saya adalah pilihan ini. Kita menjalani dengan segala konsekuensinya, ya itu yang kita jalani. Tapi kalau keluarga lain mungkin punya pengaturan yang berbeda. Jadi sekali lagi tidak ada yang baik dan buruk, tidak ada yang benar dan salah, karena pasti semua ibu ingin yang terbaik. Kebetulan saya mengambil keputusan yang agak berbeda dari ini. Ya Mbak Asri, terima kasih banyak waktunya nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Asri Wijayanti dan saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox Podcast.